Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengirim informasi belanjaan kita atau informasi transaksi ke server. Tapi sayangnya untuk informasi seperti kurir, pembayarannya pakai apa, terus ongkirnya berapa belum kita cantumkan di situ. Nah, untuk di tutorial kali ini kita akan menambahkan informasi-informasi tersebut. Tapi kita untuk saat ini kita singkirkan dulu untuk Android Studio-nya. Kita move ke IDE untuk webnya. Jadi kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, pakai aja itu nggak apa-apa, sama aja. Ini saya menggunakan PHP Storm. Terus untuk langkah pertama yang harus kita tambahkan adalah di sini. Kita harus panggil, kita buka terminal dulu. Di terminal ini kita panggil PHP Artisan Make Migration at Py2. Nah, di sini kita tambahkan di transaksi. Berarti kita panggil ini bukan di harusnya. Yaudah ini kita panggil aja ini. Tapi kalau nggak salah itu pakai S. Namanya harusnya transaksi sesuai yang ada di database. Kalau kita lihat di database migrationnya ini transaksi database. Nah, ini kita pakai transaksi ya. T-nya kecil berarti. Transaksi yang di sini bank to bank ini juga kita ganti transaksi. Jadi harusnya add by to transaksi pakai S, strip tabel sama dengan transaksi kayak gitu. Coba kita enter. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan ini sih di tutorial keberapa gitu saya lupa, tapi kita pernah melakukan ini juga di di sekitaran user dulu sebelum kita membuat data tabel produk. Oke, ini udah ke create harusnya. Coba kita lihat di sini. Uh, nah, ini kita udah ke create. Jangan lupa ditambahkan always add. Ini kita harus tambahkan ke Git kalau teman-teman mau menambahkan, kalau enggak juga enggak masalah sih sebenarnya. Ini kita tutup aja dulu. Terus apa yang kita tambahkan? Kita copy aja dari sini. Transaksi ini kita copy dari sini. Copy aja dua, kita taruh di sini untuk menambahkan informasinya. Jadi yang akan kita kirim sebelumnya kita sudah ada kurir di sini. Sebenarnya kurir sudah ada. Nah, untuk nambahkannya itu berarti kita tambahkan jasa pengiriman. Jadi informasinya nanti kalau tidak salah itu harusnya kurir itu kayak JNE, JNT dan kawan-kawan. Terus jasa pengirimannya apa? Kalau kemarin kan kita pas ngeget jasanya itu ada kayak apa sih kalau di JNE itu ada kayak reguler atau ekspres segala macam kayak gitu. Kita tampung aja di sini jasa pengiriman untuk membedakan kurirnya apa, terus jasa pengirimannya itu apa kayak gitu. Atau tipe pengiriman, yaudah kita pakai jasa pengiriman aja nggak masalah. Terus kita tambahkan ongkirnya berapa kayak gitu. Terus di sini kita kan ada total harga ini. Total harga harusnya kita pakai big integer ya. Nggak tahu nanti siapa tahu nilainya gede. Harusnya integer aja cukup sih. Nah, untuk big integer ini kita harusnya ada total harga, terus ada total total bayar atau total transfer deh. Jadi untuk total harga itu kayak total harganya berapa, belum ditambah ongkir. Nah, untuk yang di sini total transfer adalah yang akan kita transfer, yang ditransfer itu berapa. Misal total harganya tadi ditambahkan total transfer kayak gitu. Terus kita tambahkan aja sekalian apa ya? Di sini harusnya kita harus membuat tabel sih, harus membuat tabel bank, tapi itu nanti aja kita siapkan aja di sini kayak bank. Bank artinya kita mau transfer kemana? Ke bank BCA kah? Ke bank Mandiri segala macam. Terus kita butuh informasi itu nggak sih? Enggak ya. Yaudah anggap saja kita transfernya ke bank apa, nanti kita untuk kedepannya kita harusnya buat satu tabel untuk menampung data bank kita punya bank apa, terus namanya transfer kemana sama nomor rekeningnya berapa. Nanti harusnya kita membuat itu, tapi di sini kita simple aja dulu, kita kirim bank apa yang akan kita kirim kayak gitu. Udah kayaknya 4 ini aja yang harus kita tambahkan. Ini di save, jangan lupa di save. Habis itu di sini PHP artisan migrate. Udah gini. eh nggak pakai tanda titik-titik deh. Langsung artisan migrate.
Oke, migration sudah. Coba kita lihat di tabelnya. Harusnya itu di bawah akan nambah informasi. Nah, ini jasa pengiriman, ongkir, sama total transfer bank. Udah. Jadi nanti kita harus modifikasi juga di Android Studio-nya. Kita move ke kemana ya? Pengiriman. Di pengiriman ini kemarin kalau tidak salah itu sebentar, ini user sudah pernah kita pakai. Oh iya, kemarin salahnya kenapa user itu selalu nol karena sebelumnya kalau kita lihat di sini kita belum pernah login. Kalau kita, nah ini kan kita belum pernah login, harusnya ada validasi ketika kita mau check out itu harus login dulu, tapi kemarin kita tidak tambahkan itu, nanti kita atur aja di belakang. Makanya kemarin ketika kita panggil ID user kita nggak pernah dapat karena emang dari awal kita nggak pernah login, jadi kita nggak pernah menyimpan informasi usernya itu siapa kayak gitu. Terus kita lihat dulu di localhostnya, harusnya di sini ada tambah. Nah ini kita sudah menambahkan jasa pengiriman, ongkir, total transfer sama bank kayak gitu. Terus kita move ke Android Studio-nya. Di Android Studio-nya ini kita harus modifikasi pada bagian mana ya, pengiriman. Di pengiriman ini harusnya yang kita kirim bukan di sini, bukan di sebentar mana ya, bukan di sini, bukan ketika kita klik langsung bayar, tapi kita harus membuat activity baru. Di sini baru kita copy aja, terus kita kasih nama kayak apa ya, pembayaran misal, pembayaran. Kita buat layout baru, layoutnya jangan lupa layout pembayaran. Oke, refactor. Terus di layout pembayar, di activity pembayaran ini jangan lupa layoutnya kita ganti juga, activity pembayaran. Oke, terus kita buka layoutnya. Di sini aku bakal buat simple ya, simple aja. Di sini linear layout deh. Untuk sekedar contoh aja, saya buat dua pilihan. Misal sebentar, di sini orientasinya kasih vertikal. Aku buat text view, warp, warp. Terus teksnya misal BCA. Jangan lupa dikasih ID, TV, BTN deh, BTN BCA. Terus, sebentar, kok kelihatan gak enak gitu. Aku kasih padding deh, padding 10 SDP, DP 15. Oke, ini aku gedein deh tulisannya. Text size aku kasih 20 dp, biar agak gedean. Terus ada lagi misal mandiri, mandiri, PTN mandiri. Oke, terus apa lagi ya, misal BRI deh, BRI. Oke, ini simpelnya, nanti akan aku perbaiki lagi untuk layoutnya. Ini kita buat simple aja seperti ini. Terus jangan lupa untuk pembayaran activity ini harus kita tambahkan di manifest. Oke, sudah. Terus di pengiriman ini ketika kita klik bayar harusnya nggak langsung ngirim, tapi kita harus kita intent dulu start activity. Sebentar, harusnya gini, file intent sama dengan intent this ke pembayaran yang baru kita buat tadi, kelas. Oke, terus start activity intent. Terus jangan lupa kita harus ngirim, harusnya karena kita kan mau ngecek out kan, kita sudah punya informasi check out ini, harusnya kita kirim dulu ke pembayaran untuk pengirimannya. Kayak kita intent biasa, kita put string extra, tapi yang kita kirim adalah sekaligus satu objek. Caranya seperti sebelumnya, kita buat variabel JSON dulu, JSON sama dengan JSON, terus to JSON. Di sini parameter yang kita inputkan adalah checkout, terus koma model apa yang kita kirim checkout, kelas seperti ini.
ini sudah pernah saya jelaskan beberapa kali. Ini kalau teman-teman lupa bisa kembali aja di tutorial sebelumnya yang membahas masalah intent menggunakan objek, kalau nggak salah itu ada. Terus kita tambahkan di sini put intent dot put string put extra aja. Kita kasih nama extra gitu aja, bebas sebenarnya di sini, tapi nanti juga harus sama yang ada di pembayaran activity. Kita inputkan JSON, ini dia string kayak gitu. Terus ini kita komen aja dulu. Oke, terus kita harusnya kan di checkout ini harus kita modifikasinya apa? Kita akan menambahkan informasi. Oh ya, sebelumnya di controller transaksi harus kita tambahkan juga untuk apa yang harus dikirim dan apa yang nggak dikirim. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan transaksi ini, harusnya kita lakukan tadi tapi kita lupa. Jasa pengiriman kita taruh juga di sini. Gini aja deh, aku split biar kelihatan enak. Split right gini, jasa pengiriman, terus ongkir sama total transfer. Satu lagi, oh bukan, sorry, harusnya di samping sini. Total transfer, ongkir, jasa pengiriman, satu lagi bank. Taruh bawahnya deh, bank. Nah ini. Terus jangan lupa juga kita harus modifikasi di model transaksinya ini, di app transaksi ini kita harus tambahkan juga biar nanti bisa kita kita apa namanya? Ketika kita kirim bisa langsung ditambahkan di database. Ini kita harus kirim wajib, nggak boleh nggak. Total transfer sama bank. Oke. Di Android, di web kayaknya udah semua deh, udah semua. Nah, ini kita kembali ke Android Studio-nya. Mana tadi Android Studio? Di sini kita harus tambahkan ada 4 yang harus kita tambahkan di sini. Berarti tadi apa aja? Ada jasa pengiriman. Ini aku copy aja deh biar cepet. Oke, jasa pengiriman. Terus ada ongkir, ada total transfer sama bank. Oke, udah. Terus kita kembali ke pembayaran activity, bukan di pengiriman, sorry. Di pengiriman ini checkout dot ada apa jadi jasa pengiriman sama dengan kita kasih kosong aja dulu. Ini kita copy sebanyak 4 kali, 3 kali. Ada ongkir juga. Terus ada apa ya? Tadi jasa pengiriman, ongkir, bank. Bank ini nanti harusnya di pembayaran ini. Kita belum dulu untuk bank, ongkir sama apa sih tadi? Kok saya lupa ya? Total transfer. Oke. Total transfer. Oke. Untuk jasa pengirimannya kita ngambil dari mana? Kita ngambilnya adalah dari ongkir. Ini kita udah select. Sebentar. Get ongkir. Kita select. Terus di sini kita display ongkir. Ketika kita select kita punya set total. Kita punya ongkir di sini, berarti ini kita harus membuat sebuah variabel untuk menampung ongkir. Pertama val ongkir sama dengan kita anggap saja apa? String kosong, terus val jasa kirim. Ini kita kasih array kosong juga. Di sini ketika kita klik kita punya berarti di sini kita tampung aja di sini. Atau di sini juga boleh, enggak deh, di sini aja nggak apa-apa. Ongkir kita panggil sorry harusnya var bukan val. Ongkir sama dengan data cost ini. Terus kita punya apa aja? Jasa kirim sama dengan, kalau kita lihat kemarin harusnya kita coba aja dulu. Sebentar saya coba salah satu di keranjang bayar biar aku tahu informasi apa yang harus kita kirim.
Oke, di sini kita sudah dapat ini berhasil, ini produk. Oh, sorry, sebentar. Di sini. Oke, raja ongkir ini kita copy, kita lihat informasi apa aja yang kita punya. Seperti biasa, di sini kita ke JSON viewer. View result cost. Oh, berarti sebentar, ini kita result di name. Oke, sip. Oh iya, ada satu lagi yang kurang, harusnya kurir. Ada satu yang kurang di checkoutnya, di variabel checkout. Di sini harus ada satu lagi untuk informasi kurir. Oke. Terus di sini kita punya informasi. Sebentar, kalau kita lihat dari JSON viewernya di result kan, result array pertama, terus kita lihat di sini di service ada cost, berarti sebelum di cost yang pakai S di array pertama kita ambil service. Oh, servicenya ini nanti sebagai jasa kurirnya adalah oke. Terus untuk kurirnya adalah JNE kayak gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya data dot service ini sebagai jasa kirim, terus kita harusnya punya kurir. Var kurir sama dengan 0 juga. Kurirnya kita sebenarnya bisa pakai ini sih, kurir ini. Berarti kurirnya this kurir dot kurir. Oh, salah. This dot kurir sama dengan kalau nggak mau kayak gitu bisa kayak gini. Bentar. Ini teman-teman harus ubah di sini biar bisa membedakan antara kurir di sini dengan kurir yang di sini. Ini kan kita punya variabel atau punya argumen parameter di sini namanya kurir. Di sini kita membuat variabel juga namanya kurir, nanti biar tidak tertukar. Teman-teman harus rename untuk yang di sini. Cara nge-rename-nya itu teman-teman bisa Ctrl R. Bukan, kok Shift F6. Nah, nanti kita tambahkan aja underscore di belakang di depannya untuk membedakan antara kurir ini dengan kurir ini. Jadi di sini nanti kurir sama dengan underscore kurir kayak gitu. Jadi kita sudah punya informasi kurirnya apa saja kayak gitu kan. Oke, informasi kurir, ongkir sama jasa kirim kita sudah punya semuanya, tinggal kita tambahkan di sini. Jasa pengiriman berarti jasa kirim terus ongkir, kita tinggal tambahkan ongkir, terus total transfer belum, total transfer nanti kita tambahkan lagi checkout untuk kurirnya sama dengan kurir. Terus total transfer berapa? Total transfer adalah kita buka kurung tutup kurung untuk melakukan penambahan total transfer, total harga, karena ini kan integer, sedangkan di sini tadi ongkirnya kita set mana tadi di bawah. Untuk ongkirnya ini teman-teman lihat kita set string, berarti harus plus integer dot value of ongkir. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal tambahkan tanda petik plus biar nggak error. Oke, sudah. Jadi di sini kita sudah menambahkan untuk informasi jasa kurir dan lain-lain. Untuk bank harusnya kita menambahkan informasinya adalah di pembayaran. Oke, di sini anggap saja kita sudah selesai. Untuk mengecek aja sih, nanti untuk checking aja kita log di sini, log.d bahwa yang kita kirim itu sudah benar apa tidak gitu. Kita respon ini cuma buat checking aja sih, kalau teman-teman udah yakin ya nggak masalah, ini aku buat ngecek cuma make sure aja. JSON nanti ini saya hapus JSON. Oke, terus kita move ke pembayaran. Di pembayaran sini kita harus tangkap
informasi yang kita kirim dari pengiriman tadi. Caranya kita membuat file JSON sama dengan intent dot get string extra. Namanya harus sama. Kita tadi di sini adalah extra, nama di sini put string, put extra ini. Udah kayak gini doang. Terus kita tambahkan toString biar dia nanti nggak error. Tambahkan null exception. Setelah itu di sini kita rubah, ini kan kita punya data string kan, berupa string data checkout tapi berupa string. Kita harus merubahnya ke dalam checkout file checkout, misalnya checkout sama dengan JSON. Terus kita tambahkan from JSON. Yang sebelumnya dari bentuk objek kita rubah to JSON. Kalau di sini dari bentuk JSON, dari from JSON kita akan rubah dalam bentuk objek. Jadi kita tinggal masukkan aja JSON-nya. Terus kita mau rubah kemana? Kita rubah ke checkout. Checkout class. Oke, kita sudah punya data checkout di sini. Ini checkout di sini kita adalah checkout yang kita kirim ini. Oke, terus kita buat itu apa namanya? Tadi kita punya btn bca dot set on click listener sama tadi kita punya 3 kan. Ini kita buat permisalan aja. btn bri sama btn mandiri. Oke, kita membuat function di sini untuk menampung informasi checkout. Berarti checkoutnya itu udah biarkan aja di sini nggak apa-apa. Kita buat function bayar. Terus di sini untuk pengiriman ini yang kita komen tadi ini semua kita copy, kita cut aja, kita taruh di dalam sini. Oke, kita aktifkan. Kalau ada error gini tinggal alt enter aja. Terus callbacknya juga kita alt enter. Kita pilih yang retrofit. Nah ini. Terus alt enter lagi. Callnya alt enter juga. Harusnya gini sih, biar nggak error itu paling gampang harusnya sebelum kita copy tadi. Jangan di comment tapi di uncomment dulu. Terus baru kita copy. Ini kita paste di sini. Nanti otomatis dia tidak terlalu banyak error. Mungkin checkoutnya itu kita ambil dari sini. Ini kita copy aja, kita cut, kita taruh di dalam function bayar di atasnya retrofit kita. Nah, dia nggak error. Terus ini kita sebentar. Ini kita komen aja sih. Kita komen aja. Tawasnya ini kita komen, enggak ding. Tadi kalau tadi error tinggal alt enter aja seperti biasa. Ini pengiriman, S-nya kita ganti pembayaran. Udah kayak gini. Terus harusnya kita kan ngirim apa sih yang kita kirim di sini? Maksudnya pembayaran apa yang kita kirim? Misal kita kan klik BTN BCA, BTN BRI, berarti di sini kita tambahkan parameter di sini string di sini tuh harusnya misal bank. Terus kalau kita panggil bayar di sini harusnya kita tinggal tambahkan misal di sini BRI. Pembayarannya kita menggunakan BRI. Terus kalau kita klik BCA berarti di sini tinggal ganti aja BCA. Di sini Mandiri. Nah, seperti ini. Terus banknya kita tambahkan di dalam checkoutnya. Kita panggil checkout bank sama dengan bank. Nah, nanti otomatis bahwa ketika kita klik BTN Mandiri jadi ketika kita klik BTN Mandiri, nanti dia akan mengirim parameter Mandiri yang nantinya akan disimpan di sini. Berarti secara tidak langsung bahwa checkout kita menggunakan Bank Mandiri.
Begitu seterusnya ketika kita klik bayar pakai BRI atau BCA kayak gitu. Oke, di sini coba kita run ulang, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini terjadi error, harusnya untuk yang di pengiriman harusnya kita komen tadi tadi lupa nggak di komen, kita run ulang aja dulu. Harusnya nggak ada error. Oke, ini harusnya tadi di komen tapi kita lupa nggak di komen atau dihapus aja nggak masalah karena udah nggak dibutuhin. Oke, kita run. Oke, ini udah keran. Coba kita ke keranjang, terus bayar. Nah, ketika kita pilih, misal ini aku pakai yang JNE reguler ya, reguler. Terus seharusnya ketika kita klik bayar, oh total ini kemarin kita udah nambah sama itu ya. Sebentar, kita lihat di sini total harga itu, total harga. Oh, belum belum kita tambahkan sama ongkir sebenarnya. Oh ya, terus ada lagi. Seharusnya kemarin kenapa ada angka satu di sini kalau kita lihat di database-nya? Di database sebentar. Di database di browser. Baru ingat juga, kenapa ada tiga di sini? Kemarin kan pertanyaan itu, kenapa ada tiga di sini? Karena kita salah, harusnya bukan kali, bukan tambah, tapi harusnya kita kali. P dot jumlah dikali dengan harga. Ini juga. Nah, dikali dengan harga bukan ditambah. Makanya P jumlahnya itu ada 3 ditambah sama harga. Harusnya dikali, bukan ditambah. Udah kayak gitu. Oke, next ini udah. Nanti kita run ulang aja. Untuk ini kan tadi belum keran kan. Intinya di sini kita udah tambahkan JNE reguler, total harga. Kalau kita bayar, sebentar ini saya lihat lognya dulu. Saya pengen cuma memastikan apa yang kita kirim itu sudah sesuai apa belum. Bayar. Nah, ini kan saya ada lognya. Terus kita lihat di sini ada BCA Mandiri. Saya coba pakai BCA. Kita kirim. Nah, di sini kita ngirimnya akan sesuai apa yang kita kirim. Coba kita lihat ya apa yang kita kirim. Kita lihat di JSON Viewer. Di sini kita kirim banknya BCA tadi seperti yang aku kirim tadi. Coba di sini aku kirim pakai Mandiri ya. Mandiri. Tapi sebelum kita lihat jasa pengiriman reguler untuk kurirnya JNE, nama Yudi, ongkirnya segini. Terus nah ini total harga adalah ini. Terus total transfer ini kayak gitu. Total transfer berarti berapa berapa juta 300 plus ongkir tiganya nanti kan kita rubah tadi yang belum. Terus yang terakhir kita ngirim pakai BRI kan. Kita lihat di sini informasi yang kita kirim adalah ini. Nah, banknya BRI. Kalau teman-teman lihat di sini bank BRI kayak gitu. Nah, itu simpelnya kalau kita mau mengirim informasi kurir sama informasi pembayarannya. Jadi untuk layoutnya nanti bisa kita perbaiki, ini simpelnya aja dulu seperti ini. Nanti untuk layoutnya kita perbaiki di tutorial selanjutnya. Oke, sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa tinggalkan aja di kolom komentar, atau kalau saya balasnya lama bisa DM aja di Instagram saya, udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, itu aja dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update konten lainnya. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.